Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Setiaji dengan NIM 212210488, kelas A3 semester 7 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang preparing the data atau mempersiapkan data, mata kuliah data mining dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jihan Sofa. Baiklah, langsung saja. Persiapan data. Persiapan data adalah langkah penting dalam proses penambangan data. Persiapan data melibatkan pembersihan, transformasi, dan pengorganisasian data mentah ke dalam format yang sesuai untuk analisis dan pemodelan. Yang pertama di sini ada representasi data mentah. Representasi data mentah mengacu pada bagaimana awalnya digambarkan sebelum menjalani analisis, pembersihan, atau transformasi data. Hal ini mencakup bagaimana data disajikan dalam format yang sesuai untuk digunakan dalam algoritma penambangan data. Representasi data mentah sangat penting karena berfungsi sebagai dokumen dasar untuk semua tahapan proses data mining. Selanjutnya, representasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu numerik dan kategoris. Di sini yang pertama ada numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik matematika dan statistik yang digunakan dalam data mining untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan membangun model prediksi. Biasanya, nilai numerik mencakup variabel nilai nyata atau variabel bilangan bulat seperti usia, kecepatan, atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti penting, seperti nilainya memiliki hubungan keteraturan 2 lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari 7, dan hubungan jarak D 2,3, 4,2 sama dengan 1,9. Kemudian ada kategoris. Metode kategoris adalah teknik dan algoritma yang digunakan khususnya untuk data yang terdiri dari variabel kategoris atau data yang bersifat kualitatif. Data kategoris umumnya terdiri dari kategori atau label, bukan angka. Biasanya kategorikal atau sering disebut simbolik. Tidak mempunyai kedua hubungan ini. Dua nilai variabel kategori bisa sama atau tidak sama. Keduanya hanya mendukung relasi kesetaraan. Contohnya biru sama dengan biru atau hitam tidak sama dengan merah. Kemudian ada karakteristik data mentah. Karakteristik data mentah adalah langkah pertama dalam proses data mining. Data mining melibatkan pengambilan, transformasi, dan pembersihan data untuk menjadikannya lebih sesuai untuk analisis dan pemodelan. Pemrosesan data ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang bermanfaat dari data mentah yang tidak terstruktur. Kemudian ada transformasi data mentah. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu bergantung pada jenis data, jumlah, dan karakteristik umum data mining. Tahapan dalam transformasi data itu ada 3. Yang pertama ada normalisasi, kedua data smoothing, ketiga difference and ratios. Nah, yang pertama ada normalisasi. Normalisasi adalah proses transformasi data yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai dalam dataset menjadi rentang atau skala tertentu. Tujuan utama normalisasi adalah untuk memastikan bahwa data dalam dataset memiliki karakteristik yang seragam atau sebanding, sehingga analisis data dan pemodelan data menjadi lebih efektif. Normalisasi dapat membantu mengatasi permasalahan skala dan pengaruh outlier dalam dataset, sehingga memungkinkan algoritma data mining seperti K-means, clustering, regresi, dan algoritma lainnya bekerja lebih baik. Kemudian cara kedua dalam transformasi data bisa dilakukan dengan cara data smoothing. Data smoothing adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi atau kebisingan dalam data mentah atau raw data, dengan cara membuat data menjadi lebih halus dan mudah diinterpretasikan. Kemudian, cara transformasi data mentah bisa dengan difference atau rasio.
Difference and ratio adalah dua konsep yang sering digunakan dalam data mining untuk memahami hubungan antara berbagai data atau variabel. Kemudian ada data hilang. Data hilang ini termasuk dalam mempersiapkan data. Solusi praktis untuk data yang hilang dapat dilakukan dengan cara data mining bersama dengan pakar domain dapat memeriksa sampel secara manual. Cara ini digunakan untuk sejumlah kecil data yang hilang. Ganti semua nilai yang hilang dengan konstanta global atau mengganti nilai yang hilang dengan yang rata-rata untuk kelas tertentu. Kemudian ada data tergantung waktu. Waktu dalam pengukuran atau pengolahan data sangat penting. Contoh sederhananya dalam pembacaan suhu yang dilakukan setiap jam atau penjualan produk dicatat setiap hari. X dalam kurung T1, GT2, GT3, T4, dan T seterusnya. Di mana N adalah nilai terkini tujuan dari deret waktu. Ada memperkirakan dari nilai fitur yang nilainya berhubungan langsung dengan prediksi. Kemudian ada analisa outlier, menganalisis sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel yang berbeda secara signifikan atau tidak konsisten dengan pengumpulan data lainnya. Faktor yang mempengaruhi adalah kesalahan pengukuran atau mungkin disebabkan oleh variabilitas data yang meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.